This is Radio Karisma. This is a 24-hour hiphop.com world premiere. Radio Sesaat lagi Anda akan menyimak program selanjutnya. YouTube Pak ya? Kalau saya baca kelihatan. Baca di bawah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat pendengar Radio Karisma dimanapun Anda berada. Halo, apa kabar Anda di edisi hari ini, edisi siar di lembar ke-24 Januari Warsa 2025. Ada hal yang istimewa kalau seperti biasa, program di pukul 10 lebih kami bekerja sama dengan Kementerian Agama ataupun Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Utara. Tapi hari ini di edisi Jumat 24 Januari sangat istimewa. Hadir beberapa narasumber dari jajaran Makodim Markas Komando Distrik Militer 0423 Bengkulu Utara. Dalam rangka apakah mereka hadir di sini? Dan apa saja nanti informasi akan diberikan? Maka akan kita bahas dalam perbincangan bersama untuk hari ini, sahabat Karisma. Sudah hadir di studio Radio Karisma, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bengkulu Utara. Yang pertama adalah Mayor Kavaleri Cinta Harmidi Esos. Ini merupakan Kasdim ya dari Makodim 0423 Bengkulu Utara. Kemudian di luar sana ada juga Pak Pajar BK Esos, sertu Papat Pariski ya. Wah, luar biasa. Ya ini, Pak Pajar selamat datang. Karena kebetulan kalau kemarin-kemarin kami yang berjumpa beliau ya, tapi hari ini alhamdulillah beliau yang datang menemui kami. Kemudian sertu Papat Pariski ini nanti menemani Pak Kasdim menjadi narasumber untuk sosialisasi pencarian prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Ya, baik. Langsung saja Pak Kasdim, pertama kali kami beri kesempatan, silakan sebelum kita memulai perbincangan dengan materi hari ini, menyapa terlebih dahulu para pendengar. Bukan hanya pendengar di audio manual kita 956 MHz, tetapi juga di live Facebook streaming kita, di live Facebook LPPL Karisma Ratu Samban. Silakan Pak Kasdim. Halo para pemirsa sekalian, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di podcast Rekrutmen Tamtama PK TNI AD gelombang 1 tahun 2025. Saya Mayor Kavaleri Cinta Harmedi, Sarjana Sosial, Kasdim 0423 Bengkulu Utara, mengajak para permisa sekalian, terutama para remaja, tamatan SMA, SEMEA, dan SMK sederajat untuk menjadi prajurit Tamtama PK TNI AD. Telah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AD gelombang 1 tahun 2025. Berusia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun. Segera daftarkan diri Anda. Negara dan bangsa menunggu dharma baktimu. Selama proses penerimaan tidak dipungut biaya sepeser pun.
jangan percaya dengan adanya calo. Kelulusan calon adalah murni hasil dari seleksi dan hasil sidang panitia. Satu nomor induk kependudukan dan nomor BPJS Kesehatan hanya dapat digunakan mendaftar satu kali. Kebetulan ada penurunan persyaratan tinggi badan yang awalnya dari 163 cm menjadi 160 cm. Mohon Yaitu- izin, ini untuk laki-laki atau perempuan Pak Ini Kasdim? untuk laki-laki. Untuk laki-laki ya? Kalau tamtama ini Memang hanya laki-laki untuk semua ya? laki-laki semua. Iya. Segera daftarkan ya, diri Anda. Ini mumpung kesempatan lagi banyak. Nanti akan dibentuk ada beberapa batalion baru. Nah, salah satunya untuk Bengkulu Utara nanti akan dibentuk batalion PDR yang ada di Pamorganda, yaitu di daerah Ketahun. Nanti untuk mendaftarkan diri secara online di website rekrutmen calon prajurit TNI AD. Mari daftarkan segera, mumpung masih ada waktu 5 hari lagi. Dibuka dari tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025. Segera daftarkan diri Anda. Wah, itu dia pengumuman ya, pengumuman penting bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara khususnya. Tapi ini memang seluruh Indonesia secara serentak Pak Kasdim? Seluruh Indonesia secara serentak, terutama untuk saat ini pembukaan untuk Tamtama. Untuk PK Tamtama. TNI AD. Nanti juga ada secaba, Ya. ada juga perwira PK dan Akmil yang akan datang. Ya. Yang jelas di dalam tahun 2025 ini. Oh iya, berarti justru banyak ya kalau untuk Banyak. rekrutmennya, cuman Yes. mungkin tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya. Nah sekarang baru yang PK. Yang Tamtama PK. Iya, Tamtama PK Sekarang. ini tamatan SL, SMA sederajat, SLTA sederajat ya? SMEA, Oh ya, maupun bisa SMK. masuk semua. Bisa masuk semua. Iya, itu dia. Kemudian cara mendaftar juga bisa datang langsung ke Makodim atau melalui Datang web langsung tadi ke ya? Makodem, Iya. atau melalui website tadi rekrutmen Tamtama PK TNI AD. Iya. Bisa langsung saja, bisa di rumah Bisa juga langsung, bisa. iya. Ya. Kalau memang nanti ada yang mau konsultasi atau kurang Iya. jelas, bisa datang ke Kodim atau Iya. koramil-koramil terdekat. Oh, di Iya. koramil-koramil terdekat juga Iya, bisa mendapatkan nanti akan bisa menyalurkan informasi. nanti ke Kodim. Oh iya, seperti itu kira-kira ya. Luar biasa. Dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara terutama karena memang tadi yang dikatakan oleh Pak Kasdim, kalau boleh saya ulang kembali bahwa penerimaan untuk tahun 2025 ini kuotanya banyak. Banyak sekali. Ini merupakan kesempatan. Kesempatan bagi emas Bengkulu ya? Utara, kesempatan emas. Iya. Bahkan nanti penempatannya banyak putra-putra daerah Bengkulu Utara. Itu, karena Jadi kita- ditempatkan kembali ke daerah kita Betul, sendiri. karena kita sangat minim sekali untuk personil di Bengkulu Utara ini. Oh, masuk kategori minim Ini ya? masih minim. Wah. Ya, contohnya kita di Kodim. Ya. Seharusnya di Kodim kita itu 408 personil, itu untuk mencapai 100%. Ya. Sekarang baru ada 175. Belum Berarti mencapai 50%. Sepertiga ya mungkin ya, Betul, sepertiga baru lebih ya. sepertiganya. Iya, luar biasa Nah, berarti. inilah kesempatan untuk putra daerah berdinas atau mengabdikan dirinya di Bengkulu Utara. Iya, tadi persyaratan secara sekilas, secara umum ya, sudah diinformasikan oleh Pak Kasdim. Nah mungkin nanti akan untuk materi boleh ditinggalkan dengan kita, maka mungkin kita akan kalau izin nanti Oke, kita boleh nanti mengumumkan ada materi kita tinggalkan. dalam beberapa waktu setiap penyiar bertugas. Nah, di sebelahnya ada Pak Papat Pariski, ini yang menemani Pak Kasdim ya. Sebenarnya saya bilang tadi di luar sana ada beberapa lagi personil, tapi yang di ruang siar saat ini, sahabat pendengar, Anda bisa melihat kedua narasumber kami, bukan hanya mendengar suaranya, tapi silakan di live Facebook LPPL Karisma saat ini sudah terlihat Pak Kasdim yang gagah sekali, Masya Allah ya, dan juga Pak Papat. Baik, boleh dari Pak Papat nih menambahkan informasi dari Pak Kasdim, dan silakan menyapa terlebih dahulu para pendengar kita. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Papat Pasriski. Untuk pangkat ini Sersan 1
kemudian sumber TNI saya dari Tamtama PK seperti apa yang akan kita sampaikan Direkrut ini, Bu. Iya. saat ini. Iya, betul, Bu. Iya. Itu saya angkatan 2003, Bu. Oh baru ternyata ya. 2003, Bu, bukan 2003. 23. 2003. Oh 2003 ya. Sudah 2003. 21 tahun. Weh. Ya 2003, 21 tahun. Ya, betul, Bu. Jadi di sini saya hanya menambahkan sifatnya untuk adik-adik yang berminat. Iya. Memang Tamtama adalah golongan yang paling rendah, namun saya bangga sumber saya dari Tamtama. Buktinya saya mampu, Bu, untuk Iya. mencapai pangkat bintara, merubah golongan. Memang Iya. dengan membutuhkan waktu 12 tahun. Mohon izin, Kas, 12 tahun. 12 tahun 12 tahun. perjalanannya. Dan dengan apa namanya kategori prestasi baik juga ya Pak Papat Iya. ya. Catatannya tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran hukum. Indisipliner ya. Betul, betul, Iya. Bu. Kemudian saya tambahkan sedikit di sini terkait untuk pendaftaran nanti, Bu. Itu sejak beberapa tahun yang lalu kita pendaftaran melalui online, Ibu. Itu Iya. boleh dibuka di website Iya. atau ketik langsung di Google itu rekrutmen TNI AD, Iya. ya. Di Kodim kita hanya mengarahkan, Ibu. Iya. Apabila kurang jelas Kurang terkait jelas. informasi ini akan kita bantu. Kebetulan saya yang membidangi, Bu. Kebetulan. Ya. Tepat sekali berarti Pak Kasdim ya. Hari ini hadir Pak Papat. Jadi nanti anak-anak yang akan mendaftar kalau memang ada sedikit keraguan pada informasi di web ya, Betul. rekrutmen TNI PK ini, kemudian bisa berkonsultasi dengan Pak Papat Betul, langsung. betul. Akan dibimbing. Akan dibimbing, kita Luar bantu biasa, semaksimal dibantu ya mungkin. semaksimal mungkin. Kita juga punya rekan di bidang personil itu, Bu. Aha. Yaitu salah satunya yang tertua kami itu ada Pak Pajar tadi. Pak Pajar. Kapten CAJ Pajar Iya. sebagai pasi. Kemudian Iya. kita juga punya rekanan seperti Serda Soleh dan Serda Ganda. Iya. Akan kami bantu secara maksimal, Ibu. Berarti alhamdulillah all out semua personil ya Pak Betul, Kasdim betul, ya dalam sama. rekrutmen All ini. out, Iya all out ya. Siap. Ini yang menjadi luar biasa. Siap. Ya, tergambar bakti Panabu negerinya. Iya. Jadi Iya, tidak betul. hanya satu personal Iya. tapi semua. Harapannya hal ini justru informasinya ini didengarkan oleh seluruh masyarakat atau diketahui dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Siap. Nah, baik, saya langsung ke Pak Papat lagi nih, Iya, Bu. karena kebetulan punya pengalaman sendiri ya berbagi hari ini. Seperti apa Pak Papat dari awal, kemudian ini di angkatan 2003 ya, 2023, 12 tahun yang sudah dilewati dan akhirnya saat ini sudah menjadi Bintara. Nah, itu dia. Kira-kira nih, adakah nanti perbedaan baik itu persyaratan atau selain tadi standarisasi ternyata untuk tinggi badan yang sudah diturunkan sedikit ya. Kalau sebelumnya di 163 163. 163 cm. Iya, kalau sekarang 160, Ibu. 160 ya. Nah, itu 160 berarti sudah kurang 3 cm. 3 cm, Bu. Karena makin ke sini mungkin makin ini ya pertumbuhan kita. Itu dimaklumi mungkin oleh jajaran Makodim. Nah, perbedaannya kira-kira selain dari perubahan tinggi badan sedikit diberi kelonggaran atau diturunkan, apalagi nih Pak Papan? Di sini kalau kita mengacu ke surat yang kita terima ini berupa surat telegram, Ibu. Iya. Ya. Ini yang berubah secara signifikan itu yang paling utama pertama tadi tinggi badan ya, dari 163 menjadi 160. 160 ya. Yang kedua ini yang awalnya Tamtama ini bisa menggunakan ijazah SMP, Bu. Iya. Saat ini wajib menggunakan ijazah SMA sederajat. SMA Ya. sederajat. Namun toleransi bisa menggunakan paket C, ijazah paket C. iya. Bisa. Bisa. Berarti peluang juga ya. Peluang, Kalau yang betul. putus sekolah tapi punya ijazah paket C, Ya, bisa. Betul. bisa mendaftar Pak Iya, Kasdim. bisa. Betul. Waduh, luar biasa ya. Jadi memang kesempatan dibuka seluas-luasnya namanya ini ya, untuk dalam artian menjadi anggota Anggota dari Tamtama PK. TNI ya, Tamtama TNI. PK ini atau keluarga besar dari TNI Angkatan Darat ya, khusus untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian untuk proses sendiri, selain kata Pak Kasdim tadi bahwa yang menentukan adalah dari hasil seleksi dan juga panitia ya, ada panitia juga nanti yang akan menentukan apakah dia lulus atau tidak. Nah, kira-kira mungkin bisa dibagi nih clue-nya atau katakanlah sedikit tips lah Pak Papat. Seperti apa nih? Tips bagi calon, Ibu. Iya, bagi calon. Nah, kira-kira apa saja yang dipersiapkan selain dari fisik dan juga persyaratan tentu Siap, setelah nanti lulus? Siap. Yang Apa jelas, saja kira-kira? mohon izin, Kas? Ya. Mungkin saya yang akan menjawab, Kas. Kebetulan Ibu, Ya. terus terang saja
hanya baru sekian tahun ke sini, Bu, itu saya lepaskan anak-anak, membina anak-anak yang bakal minat untuk mendaftarkan dirinya jadi TNI, Bu. Semacam pelatihan Betul, kah? betul Oh, di Kodim gitu. itu, Bu. Dan Iya. ini saya sampaikan gratis, Ibu. Satu Gratis. peser pun tidak saya minta, ya. Masya Allah. Cuman memang terkendala waktu itu COVID, Ibu, Iya. kita dihentikan sampai sekarang anak-anak juga mungkin dia beralih untuk latihan sendiri di alun-alun. Iya. Jadi memang sudah tidak membidangi 1 tahun lebih saya, Ibu. Oh iya, iya. Ya, saran saya untuk adik-adik bagi yang berminat, saya minta yang pertama kali adalah sekolah, tuntut ilmu, cari nilai yang bagus, kemudian siapkan fisiknya, siapkan mentalnya, sudah pasti ini, Bu, karena kita bukan hanya tes fisik saja, ada namanya akademi, Iya. psikologi, kesehatan. Kesehatan. Jadi jaga kesehatan, Iya. jangan sampai kita masih muda sudah punya penyakit jantung. Wah. Ini udah fatal ini, Bu. Udah fatal itu ya? Fatal ini, Bu. Beberapa penyakit Iya. yang fatal tentunya, Kas. Termasuk gigi siang bolong gigi. gitu. Oh, gigi bolong tuh nggak bisa. Harus ditambal. Tambal Oh, itu. harus ditambal ya. Termasuk mata, Bu. Oh, mata. Tidak boleh Tidak berkacamata. berkacamata ya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi itu persyaratan yang spesifik ya. Ya, yang terakhir patah tulang, baik tulang tangan, tulang kaki, rusuk. Meskipun sudah melewati proses operasi, Tidak boleh, Bu. tidak Karena boleh. akan ketahuan nanti. Tetap ada nanti Tetap scannya ya. ada Ada dua hasil. tahap. Betul, Bu. Oh iya, Ada dua benar tahap. ya. Ya. Ada kayak ronsen gitu. Ya seperti itu ya. Ya, betul. Oh, itu iya. ditorak nanti juga kan kelihatan itu, Ibu. Oh iya, Dari benar. tes awal itu case pertama namanya, Kas. Ya. Nah, kemudian ada tahap kedua juga, Ibu. Itu yang menentukan juga. Iya. Kurang lebih gambarnya seperti Kurang lebih gambar seperti itu. Nih, sahabat pendengar, kita akan gali semaksimal mungkin ya informasi ya. Gunanya hari ini adalah benar-benar informasi ini didengarkan oleh masyarakat. Karena ini memang juga sistemnya streaming, Pak Kasdim, Ya. mohon izin. Betul. Kalaupun tidak saat ini didengarkan langsung, tapi masyarakat bisa mendengarkannya akan seliweran di media sosial. Seperti itu kira-kira. Nah, setelah Pak Papat, saya akan kembali ke Pak Kasdim nih, menggali informasi. Bapak Mayor Kavaleri Cinta Harmidi Esos. Nah, Pak, ini tadi secara pengalaman pribadi Pak Papat sendiri ya, bahwa kalau untuk para muda atau remaja yang ingin berminat saat ini, kira-kira untuk kesiapannya apa saja, nah seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem sendiri biasanya yang selalu dipakai oleh jajaran Makodim ini dan seluruh Indonesia, seperti apa sebenarnya untuk kelulusan? Boleh dibagikan mungkin tipsnya nih, Pak. Kalau secara dari mungkin kalau Pak Kasdim bisa disebut penyelenggaranya atau dalam artian yang berkompeten di bidang itu ya, menentukannya. Seperti apa nih kalau boleh bagi informasinya Pak Kasdim? Ya, untuk tip kelulusan, ya tadi sebagian kecil udah disampaikan oleh anggota kami Sersan Papat. Nanti kan ada tes itu kita administrasi. Ya, administrasi itu kan mulai dari ijazah kita, kelengkapan kita, mungkin SKBD kan itu kan. Iya. Ada juga kan yang menyertakan bersih diri dari kepolisian. Iya. Nah, setelah itu nanti ada kita yang namanya itu tes kesehatan. Beberapa item yang harus kita jaga sekarang kesehatan, terutama kalau ada yang gigi-gigi bolong mungkin sudah ditambal mulai sekarang. Sudah ditambal ya. Iya, atau memang itu tidak bisa ditambal lagi ya, segera dicabut. Makanya itu harus konsul dengan dokter. Nah, gitu. Jadi ada upaya awal kita ya, kesiapan kita untuk mengikuti tes nanti. Terus secara fisik sendiri, nanti kita ada tesnya juga. Itu bisa dilatih sendiri kalau fisik. Iya, baik itu di rumah seperti materinya ada sit up, ada push up, ada lari, ada berenang. Nah, jangan sampai kita ada tes renang kita sendiri nggak bisa berenang. Nah itu gaya, mohon izin gaya batu ya Pak gaya Kasdim ya. batu, ya terjun ke kolam renang langsung tenggelam gitu kan. Nah itu ya harus kita siapkan secara fisik ya. Oh berarti berenang termasuk dalam Betul. kategori itu Iya, ya? untuk materi tes berenang Materi itu. tes ya. Itu pun nanti kan ada dihitung kan berapa detik atau berapa menit itu kan. Ada ketentuan standarnya? Ada ketentuan standarnya, nanti juga akan di ranking juga kan itu Oh kan. iya, benar-benar. Untuk lari bisa dilatih sendiri. Kalau memang ada yang dekat-dekat Kodim, kami persilakan terbuka.
Untuk latihan di Kodim itu kan ada lapangan. Iya, benar Ada sekali. berapa putaran yang lebih kurang 360 sampai 400 satu putaran itu kan. Nah, nanti kita bisa mengukur diri kita sendiri pakai stopwatch. Wah, saya ini kalau 8 putaran ini mencapai berapa menit. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti itu pada saat tes nanti kita nggak kaget. Oh iya. Itu. Nanti ada Mental yang kita sudah iya. siap Betul, ya, kita jiwa raga sudah sudah siap. siap. Secara akademik Ya. ya nanti ada namanya ya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, sudah itu nanti kan ada tes psikologi. Ya. Ada juga psikologi itu. Nah, jadi kalau kita memang belum tahu, mungkin belajar dengan yang sudah tahu. Contohnya orang-orang yang sudah jadi tentara di sekitar kita kan. Iya. Ya sudah kita datangi aja gimana Pak Iya, untuk benar. tes psikologi itu kan. Nah, seperti ada menggambar pohon, Iya. menggambar senjata. Wah, mengenai sudah apa, disampaikan kan. clue-nya nih Ini sama udah. Pak Kasdim nih. Ini Luar biasa ya. bocor-bocoran saja. Bocoran, benar Ada benar. yang namanya berhitung, namanya hitungan jenderal itu kan. Nah, itu yang dulu namanya kan hitungan koran lah itu kan. Hitungan koran. Nah, itu butuh kecepatan itu kan. Yep. Nah, itu untuk mengatur kestabilan emosional kita. Iya. Iya, jangan kita intinya pertama dapat 10 baris, tahu-taunya menit kedua dapat 5, menit ketiga dapat 3, menit keempat dapat 17. Itu kan nanti akan diukur kestabilan kita itu. Jadi keseimbangan Itu. fisik dan jiwa Keseimbangan raganya fisik. tidak seimbang ya. kira-kira. Terus perlu kita sampaikan juga kepada para permisa sekalian, Yep. ini jangan kita, wah ini kalau saya tes tamtama ini nanti pangkat terakhirnya kopral kepala. Tidak seperti itu. Banyak rekan-rekan kita yang dari tamtama, setelah itu dia akan menjadi bintara. Setelah menjadi bintara, dia akan menjadi perwira pertama. Nah, apa itu Tamtama, perwira ya. pertama? Yaitu kan PAMA, yaitu kan Iya. letnan 2, nanti letnan 1 kapten. Bahkan ada banyak juga yang menjadi pamen sampai pangkat letnan Perwira kolonel. menengah. Begitu. Iya. Oh. Jadi untuk itu harus ada di diri kita sendiri untuk berkarir kan. Nah, jangan kita berasumsi, berpatokan nanti kalau kita tamtama, pangkat terakhirnya kopral kepala. Iya. Masih banyak peluang untuk berkarir, untuk Berarti jadi jenjang pamen. karirnya sebenarnya Iya. terbuka luas. Betul. Tinggal pribadi kita ya Pak Pampat iya. saat ini sudah menjadi bintara. Ya, bintang. Iya, bintara ya. ini nanti akan bisa jadi perwira. Setelah serta Amin. kepala tes, Amin. Iya, amin bisa amin. jadi perwira. Bisa jadi perwira ya, Gitu. luar biasa. Siapa dulu Pak Kasdimnya ya, Iya. Pak Papat ya. Tentu di atas Kasdim masih ada Dandim. Iya Pak Dandim, itu yang luar biasa menjadi mentor pengarah ya. Siap. Seluruh jajaran tentu. Ya, itu itu sebagai informasi motivasi. ya yang disampaikan. Mungkin ada tambahan Pak Kasdim, hal-hal yang lain yang kadang-kala begini namanya anak muda ya. Ada kadang-kadang hal sepele yang mungkin mereka lupakan. Nah, kira-kira ada atau tidak atau seperti apa gambarannya? Silakan Pak Kasdim. Ya, saya harapkan para pemirsa sekalian untuk pendaftaran ini Tamtama PK TNI AD sekarang sudah tanggal 24. Ya. Nanti batas akhir tanggal 29 Januari. Berarti kita masih ada kesempatan 5 hari lagi. Iya, 5 hari lagi. Masih ada kesempatan 5 hari lagi. Jadi masih bisa kita untuk menyiapkan diri. Ya. Ya, itu sebagai untuk pendaftaran saja. Nah, sambil menunggu kita seleksi tes, berarti kan tesnya nanti kan kalau nggak salah nanti di berapa bulan kemudian. Di Maret. Iya, tanggal pendidikan nanti tanggal 4 Maret. Pendidikannya. Ya, pendidikan tanggal 4 Maret. Jadi kita masih ada kesempatan untuk menyiapkan diri beberapa hari ini. Iya, untuk mengikuti tahapan tesnya ya. Betul. Iya. Pokoknya segera kita daftarkan Iya. sekarang juga. Iya, baik. Terima kasih. Itu dia informasi dari Mayor Kavaleri Cinta Harmidi Esos pada hari ini ya, sebagai Kasdim Makodim 0423 Bengkulu Utara tentang sosialisasi penerimaan prajurit TNI AD atau rekrutmen ya TNI PK untuk tahun 2025. Sahabat pendengar, sekali lagi manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Nah, kalau tadi informasi sudah kembali diberikan, bahkan bocoran-bocoran sama Pak Kasdim sudah dibuka ya nih. Pak Papat, mungkin masih ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita, silakan. Ya, di sini sifatnya saya hanya menghimbau Ibu kepada
calon ataupun adik-adik yang berminat, Iya. siapkan diri semaksimal mungkin ya. Tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi Iya, di sini kita tekankan Ibu dari komando atas bahwasanya mendaftar TNI itu gratis, tidak dipungut Gratis, biaya. tidak Seperti apa dipungut yang bayaran. disampaikan Pak Kasdim tadi. Jadi jangan minder, saya orang nggak punya, saya juga orang nggak punya, bisa jadi tentara. Dan saya meniti karir dari Tamtama juga. Dari Tamtama. Memang butuh waktu, proses untuk merubah golongan Ibu itu. Dan keinginan yang kuat Iya, ya. keinginan yang Keinginan yang kuat, kuat, ya. kemudian usaha juga Ibu, tentunya kan berlatih, benar. tentunya belajar, Iya. ya kan, kemauan yang tinggi, insya Allah akan tercapai. Itu saja Ibu, Iya. tetap semangat. Baik. Nah, sudah dibakar semangat Anda para muda oleh Pak Papat Rizky ini. Berdasarkan pengalaman beliau juga sudah sharing ilmu ya. Baik, Pak Kasdim mohon izin, masih ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Tambahan bagi saya, Yep. para permisa, Ya. terutama ya anak-anak muda yang tamatan SMA, SMEA, SMK Sederajat, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena saat inilah membutuhkan yang sangat banyak sekali. Karena di sini akan ada beberapa pembentukan batalion baru, Iya. khususnya di Bengkulu Utara. Jadi Jangan dibutuhkan sia-siakan kesempatan personil ini. banyak ya. Dibutuhkan personil banyak. Jadi pesan saya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Terima kasih. Iya. Itu dia sahabat pendengar. Jadi pendaftaran dimulai tanggal 23 Desember yang lalu sampai nanti berakhir di 29 Januari ya. Masih punya 5 hari ke depan untuk persiapan. Dan satu informasi tadi kalau boleh kami ulas lagi bahwa kalaupun sudah mendaftar secara online, kalaupun ada sedikit kendala atau yang hal ditanyakan, silakan datang ke Makodim ya 0423 Bengkulu Utara. Di sana ada Pak Papat, Pak Rizky dan juga teman-teman. Dan kalau kata Pak Kasdim semua akan membantu ya para peserta ini sebagai calon PK TNI Angkatan Darat ini. Demikian sahabat pendengar perbincangan kita hari ini yaitu sosialisasi penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat untuk hari ini edisi 24 Januari 2025. Terima kasih untuk kedua narasumber kami yang luar biasa, Bapak Mayor Kavaleri Cinta Harmidi Esos sebagai Kasdim, kemudian ada juga Sertu Papat Pariski ya. Ini juga dari Makodim dan sahabat pendengar di luar sana ada Kapten Pajar. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di luar situ ya. Dan kami berharap tentu mudah-mudahan edukasi yang kita berikan hari ini sekali lagi dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan mudah-mudahan untuk Kabupaten Bengkulu Utara sendiri diberikan kuota yang banyak atau diberikan pembukaan yang dengan personal banyak ini menjadi kesempatan emas bagi semuanya. Ya. Terima kasih sahabat pendengar untuk perbincangan yang segera kami akhiri. Terima kasih banyak kebersamaan Anda dan mohon informasi ini jika Anda mendengarkan juga disampaikan dengan seluruhnya, semuanya ya, terutama yang berpeluang untuk mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat untuk tahun 2025. Saya Bunda Sera sebagai host pamit dan tentu saja kami akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.